Kalau rekeningnya pasti harus lengkap. Karena rekening HK itu karena di SPM nama perusahaan, nama bank, nama rekening ada di bank operasional ya. Ada ya. Di SPM tertera itu, tapi SPM UAD tertera lengkap. Tolong itu diserahkan ke Pak Salam. Rahadi. Pak Rahadi, pemilik perusahaan CV Restorasi Mandiri. ya. Anda menerima uang dari HK masuk ke rekening Anda. Iya Pak. Tahu nggak asal usul uang itu dari rekening HK? Tahu. Rekeningnya nomor. Orang nomornya saya Tidak tahu. Itu rekening pribadi atau rekening perusahaan? tahu saya dengan perusahaan. Rekening perusahaan. Iya. Dan selalu itu dikeluarkan dari situ. Selalu. Ya. Iya. Tadi Anda mengatakan bahwa perusahaan saudara pinjam, Betul Pak. benderanya oleh Oleh salah satu karyawan di sana karyawan. Iya. Iya. tetapi perbuatan yang dilakukan oleh karyawan Anda terhadap perusahaan Anda tidak tahu. Tidak tahu Pak. So, tadi bisa cerita masalah bikin apa tadi? Yang panjang. Itu tahunya diserahkan kontraktor kita baca Pak. Hanya baca saja. Iya, betul. Anda tidak melaksanakan. Tidak. Tanpa melaksanakan. Tanpa melaksanakan. Artinya apa? Tanpa kerja tapi Ya begitu Pak. Cuma saya pikir itu adalah dilakukan gitu Pak. yang melaksanakan. Ya salah satu dilakukan oleh salah satu karyawan mungkin dia punya staff dikerjakan di sana gitu Pak. Yang tidak ada hubungannya Iya dengan betul. perusahaan saudara. Betul. Kemudian uang yang sudah masuk ke rekening saudara. Ya, ini saya anggap ini rekening orang rumah. Betul kan? Betul Pak. Ini uangnya kemana? Saya kembalikan ke nama karya Pak. Ke utang kembalikan ya. Melalui transfer. Ada melalui transfer, ada yang melalui uang perdoman tadi. Besar mana? Transfernya sama yang diambil cash. Ya besar transfernya Pak. Besar transfer. Iya. Ada kembalikan. Iya. Kalau yang cashnya, Ya cashnya tetap saya kembalikan ke sana. semua dikembalikan juga. Semua dikembalikan. Kenapa mesti dipisahkan? Enggak tahu persis Pak. Itu kan dari sana bilang ya. Dia minta supaya. Iya, tidak seperti itu Pak. Untuk dari Pak Muhammad Asma. Anda JM mana? Gimana? Anda tugasnya di JM Riau, Di daerah Kota Milan. tapi tidak di Bukit. Tidak. Tidak. Tadi saya mendengar bahwa Anda mengantar tas hitam. Iya Pak. Betul ya? Iya. Itu nggak isinya Barang-barang apa? barang-barang Isinya apa? barang berharga Barang berharga, Iya. emas atau apa? berbawah. Tahunya dari mana? Karena saya diminta antarnya itu dari kantor tempat saya bekerja yang divisi gedung dan modelnya di ruang berangkas kasir. Berapa itu? Nilainya sih kurang ngerti karena sudah dalam pak kertas kertas Ada tanda terima? tidak. Karena saya dititipkan untuk menyampaikan tas itu ke Pak Bambang Kuswati. Awalnya saya ngerti yang mau dititipkan ke Pak Bambang Kuswati itu uang yang Awalnya. awal. Setelah itu berapa? Setelah berapa lama Pak? Anda tahu kalau itu uang? Iya. Ya setelah pemeriksaan itu Pak. Pemberitaan? Iya. Mulai saya diperiksa 2016 Pak. Menyerahkan tasnya kan? Saya agak lupa mungkin Menyerahkan tasnya itu tahun 2011, 2011 gitu. 2011. Iya. Anda diperiksa 2016. Tahunnya pada saat 2016. Kalau itu uang. Iya. Siapa yang ngasih?
Itu sudah Yang mau beritahu kalau itu adalah uang yang Anda bawa tahun 2011 itu siapa? saya tuh sudah mengira, Jangan pakai kiri, Pak. Ya. karena saya ngambil dari ruang. Saya minta Anda harus asli ya. Di sini kesaksian Anda ini dampaknya itu setelah itu. Jadi kalau itu Anda tahu uang, kapan tahunya? Bagaimana Anda bisa tahu? Jangan sudah 5 tahun yang lalu, terus sekarang dikasih tahu orang baru uang itu. Apanya dia? Saya sudah memperkirakan itu uang. Kapan berapa? Ya setelah saya mengantarkan. Setelah mengantarkan. Tapi tahu kalau itu jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tidak begitu Anda terima. Tidak. Lalu mengira itu uang. Iya. Pastinya kapan? Pada saat diperiksa. Saat saya bawa uang itu. Tadi katanya pada saat diperiksa 2016. Ya. Ya. Ini dia rekam. Ya. Saya minta kepastian Anda. Saya bawa tas itu saya sudah mengira. Mengira. Iya. Tahu pasti bahwa itu uang. Iya, karena saya ngambilnya dari uang Bukan, saya nanya, Anda pastinya bahwa Anda tahu itu uang di kemudian hari itu kapan? Tadi kan dijawab. Setelah saya bawa uang itu, Pak, tas itu. Kapan? Dari pertanyaan yang diajukan tadi saya sudah lupa tanggal kejadiannya gitu. Saya masih ingat bahwa itu barang saya bawa sendiri. Anda jabatannya apa? Saya administrasi manajer. Apa? Saya administrasi manajer. Artinya kan jabatan tinggi kan? Ya, kan. Jadi kalau memberikan benda berharga itu tidak diberi tanda terima, kenapa? Awalnya kan saya serahkan itu ke Pak Bambang Mustaqim. Internal itu kan memang Itu kan atasan saya juga. Iya, tapi itu kan orang lain. Dari arahnya Pak Haru Prasojo, saya nggak diminta tanda terima. Tidak. Diminta tanda terima. Iya, saya suruh mengasihkan saja. Jadi artinya Karena saya dititipkan gitu. tidak cukup. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kami kesaksi Pak Rizal. Saya ingin penjelasan lebih lanjut. Dari saksi Rizal mengatakan ada semacam SOP langkah-langkah beritahu. Itu apa ya? Jadi setiap akhir tahun anggaran itu keluarlah SE, surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun, langkah-langkah akhir tahun, sehingga semua kementerian dan lembaga bisa mengambil langkah untuk percepatan pencairan di akhir tahun. Itu langkah-langkah akhir tahun yang berupa LS pihak ketiga. MS singkatan apa? Biaya langsung ke pihak ketiga. Biaya langsung ke pihak ketiga maksud di sini itu bahasa keuangan ya. LS itu langsung ke pihak perusahaan. Jadi biar langsung ke perusahaan. Sebentar, supaya ini agak sistematis. Apakah utama karya selaku kontraktor dianggap termasuk pihak ketiga itu? Betul. Oke, lanjutkan. Jadi langkah-langkah akhir tahun seperti kegiatan kita melakukan kegiatan rapat-rapat di hotel itu kan harus bayar melalui LS ke pihak hotel. Apabila kita membeli barang itu harus dibayarkan kepada perusahaan yang memasok kepada kementerian. Itu harus dibayar ke pihak ketiga melalui LS. Begitu juga pembangunan yang dari PPHK. Walaupun pekerjaannya belum 100%, sudah bisa dibayar 100%. Bisa dibayar 100% dengan jaminan B. Itu boleh. Boleh. Dan itu diatur dalam surat edaran itu. Surat edaran. Terus yang pertanyaan kami, sekiranya ada 5 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dibayar 100%, apakah 5 perusahaan itu
sampai batas 31 Desember. Nilai anggaran yang sudah dianggarkan untuk proyek itu tidak terserap semua. Apa akibat? Apakah masih bisa dicairkan pada tahun depan? Tidak bisa. Anggaran pemerintah berdasarkan Kastelso. Kastelso bermulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti itu 31 Desember sudah batas akhir pencairan anggaran pemerintah. Berarti kalau kita ke 31 Desember tidak mencairkan, ya berarti negara itu pihak ketiga tidak bisa menagih ke negara. Jadi kalau misalnya itu terselesaikan, tetapi sudah melebihi tanggal 31 Desember anggaran berjalan, tidak bisa menagih, bagaimana cara kontraktor kemudian itu bisa menagih? Itu langkah-langkah akhir tahun biasanya SPM itu masuk paling lambat 19 Desember atau 20 Desember tahun. Itu kita memberitahu kepada masing-masing PPK, karena di Sekretariat Jenderal ada 10 PPK, untuk melaksanakan pencairan sebelum tanggal 20 berkas sudah lengkap ke bagian keuangan untuk dilanjutkan ke KPPN. Apabila ada pekerjaan yang membeli barang atau pembangunan atau rapat-rapat yang harus dibayarkan ke pihak hotel, itu harus mekanisme bank garansi. Tanyakan, seingat saksi ketika saksi mendapat, berapa banyak jenis pekerjaan yang memakai instrumen LS tadi kita berarti? Apakah cuma utama karya? Tidak. Kami di Sekretariat Jenderal bisa 1.000 lebih untuk pencairan di akhir tahun. Untuk di tahun bisa sampai 1.500, bisa. Sekarang kita ada 5 biro 5 pusat. Jadi tidak khusus untuk PTHK, yang lain juga dari biro pusat, mekanisme yang sudah harus pakai BG, pakai BG. Baik, kami lanjutkan. Apakah saksi ingat berapa nilai tagihan terakhir yang dibayarkan kepada utama karya? Terakhir ya. Saksi boleh baca data. Pembayaran tahap keempat itu sebesar 20 miliar 109.760 SPM. Pertanyaan kami, itu dibayarkan ke rekening HK yang ada di bank mana? Itu sesuai sama dengan rekening-rekening dan uang muka tahap pertama, tahap kedua. Saudara saksi tahu nggak ada perubahan penyaluran pembayaran kepada utama karya yang semula disalurkan melalui rekening bank utama karya yang ada di bank kopi, kemudian disalurkan kepada rekening yang baru dibentuk oleh utama karya di BRI cabang Juanda. Saya mohon saksi untuk bisa mengingat ini. Saksi ingat nggak? Kalau saksi pernah ikut menyetujui setiap pencairan uang yang ada di bank BRI di Bank Juanda. Oh, beda lagi itu Pak. Mekanisme itu beda lagi. Bedanya? Beda begini Pak. Ini tahap pembayaran penyelesaian tagihan. Jadi ini dengan BG belum bekerja 100%. Tetapi setelah tanggal 7 Januari BG yang di KPPN kita ditarik kembali oleh PPK, tetapi pekerjaan belum selesai 100%, tetapi PPK mengambil langkah dan kebijakan pengamanan jangan sampai gedung ini tidak terselesaikan, sedangkan tagihan sudah dibayarkan 100% ke utama karya. Maka dibuatlah bank ke rekening BRI untuk kalau pencairannya bersama-sama persetujuan oleh BPK dan KPA. Jadi secara spesifik uang yang masuk ke dalam rekening BRI itu pembayaran yang mana? Yang terakhir Pak, yang dengan terakhir tahap keempat yang harus memakai BG. Karena di situ juga ada
pemeliharaan 5%. Jadi kalau saya boleh menanya lebih lanjut, sekalipun uang itu sudah masuk, tagihan terakhir sudah masuk ke rekening utama kerja yang ada di BRI cabang Juanda, tetapi uang itu belum semata-mata bisa dikuasai dimanfaatkan oleh bank oleh utama kerja. Betul. Masih harus ada persetujuan dari PPK dan KPK. Itu diambil langkah untuk pengamanan sehingga jangan sampai gedung tidak selesai pelaksanaan gedung. dan kami lanjut ke saksi Anas. Saksi Anas ya. Dalam BAP saksi kan menerangkan bahwa saksi itu menyerahkan keputusan yang dari Pak Hari Prasojo ke Pak Bambang Mustaqim yang berada di gedung Kemendagri di lantai 2 dan di lantai 3. Iya. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebelumnya juga sudah sering ke sana dalam rangka kepentingan proyek yang di Rumah Hidup. Setahu saksi ruangan itu di lantai 2 atau di lantai 3? Coba ini. Kalau ruangannya itu mungkin di lantai 2. Sekarang saya balik. Dalam kepentingan rokan hilir, saksi sering ke lantai 2 atau ke lantai 3? Ruangannya sama dengan yang saya datangin itu, Pak. Lantai berapa? Lantai 2 atau lantai 3? Kalau saudara saksi biasa ke lantai 2 atau ke lantai 3 itu saksi bertemu dengan siapa biasanya? Ke tim teknisnya, Pak. PPTK. Namanya ini kan? Bu Sri Kandi. Tadi. Iya. Dan Pak Arya Sebayang. Iya, Pak Arya. Ketika saksi mengatakan di dalam BAP bahwa ketika saksi menyerahkan rumusan kepada Pak Bambang ada di ruangan rapat. Iya, Pak. Di ruangan rapat Bersama dengan saya, Pak. yang lain Masuk, siapa? Pak. Ada nggak orang lain? Orang lain mungkin sama dengan orang-orang rapat tadi itu, Pak. Ada Pak Arya Sebayang? Saya udah lupa, Pak. Atau Tapi yang jelas banyak orang. Saya masuk ke ruangannya Pak siapa itu yang ada sekretarisnya itu. di sana Protokol dia. ada ruang rapat, Dalamnya ada ruang rapat. ada juga orang lain. Iya, ada ruang lain. Kemudian Anda menyerahkan rumusan itu ke Saya disuruh melakukan di situ. meletakkan itu saja. Iya, Pak Bambang Mustaqim memang tidak menerima langsung tas itu dari saya, karena saya membawa dan saya janjian sama Pak Bambang Mustaqim kan di kantor di sana, Pak. Jadi saya ketemu di kantor itu pagi-pagi karena Pak Bambang Mustaqim juga masih dalam perjalanan, saya lebih awal datang. Jadi Berapa orang kira-kira kayak berapa orang di ruangan rapat? kalau di ruang rapat banyak orang, Pak. Saya sampai nggak bisa itu satu persatu. Apakah saksi melihat ada terdakwa? Ada. Sedang memimpin rapat. Ya begitu saya hadir sih, orang sudah dalam kondisi tidak rapat, Pak. Cuma ada beberapa. Sedang tidak berbicara rapat terus ngapain? Saya kurang tahu persis karena saya datang dari masuk ke dalam kan, di dalam sudah ada orang. Terus apakah ketika saksi menyerahkan rumusan itu ke Pak Bambang Mustaqim? Saya mengantarkan itu ke dalam ruangan dengan Pak Bambang Mustaqim. Mengantarkan tas itu bersama-sama dengan Pak Bambang Mustaqim. Setelah itu saya antar ke dalam, saya letakkan. Sebentar, ini kan aneh. Saksi mengatakan bersama-sama Pak Bambang Mustaqim mengantarkan ke dalam ruangan. Iya. Di dalam ruangan itu banyak orang. Iya. Jadi maksudnya itu diserahkan kepada siapa? Tidak diserahkan langsung, tapi saya suruh naruh tas itu ke dalam ruangan ini. Enggak. Anda ini S1 dulu, masa ada bicaranya sih? Saya kan dengan Kayak atasan saya. bukan orang itu mengambilnya. Iya, saya kan
diperintahkan untuk membawa tas itu. Saksi tidak tahu itu diperuntukkan untuk siapa. Tidak tahu. Cukup yang mulia. Yang mulia. Yang pertama pada saksi Anas. Itu yang memang saya minta kejujuran dan kebenaran saksi. Di poin BAP saudara nomor 8, ya, saudara ada mengatakan ini, ya, saya bacakan. Saya tidak mengetahui, ya, ini terkait dengan isi tas tadi. Saya tidak mengetahui isi tas warna hitam sekurang tas tersebut, ya. Namun saya menduga isi tas tersebut adalah barang berharga. Pertanyaan saya, tegas, jangan kira-kira, ya, jangan. Saudara tahu nggak itu isinya uang? Tahu. Dari mana saudara tahu? Itu pada saat saya bawa sudah diinformasikan sama Pak Hari Prasojo. Ini kan saudara jawab, ya. Saya menduga isi tersebut adalah barang berharga. Ya. Ya, barang berharga itu kan macam-macam. Bukan saja uang saja, bisa emas, bisa perhiasan. Pertanyaan saya, saudara lihat nggak isi tas? Saya tidak membuka isinya. Jadi saudara nggak tahu kan isinya kan kalau saudara nggak lihat? Kalau Jangan saudara reka-reka, ya, saudara jangan bulat-bulat. Kan saya mengikuti penjelasan saudara, kan itu isi tas saudara tidak pernah. Berarti saudara tidak tahu kan isinya kan? Enggak, jawaban pertanyaan saya itu. Saudara lihat nggak itu tas itu isinya uang? saya tidak lihat, tapi Pak Hari Prasojo, Hah? Pak Hari Prasojo bilang itu Ya. barang berharga. Iya, barang berharga kan? Iya. Tapi saudara tidak pernah lihat isinya sehingga saudara matanya ketahuan ini uang, tidak kan? Ya, memang saya juga tidak ada kepentingan untuk tahu isinya Ya, itu. makanya sampai situ aja ini biar Iya. biar jelas. Waktu saudara menyerahkan itu, ya, ada saksi siapa saja? Dengan Pak Bambang Sakim, Pak Bambang saja. ya dengan sekretariat yang saya masuk dalam situ, Oke. bawa tas. Tadi tidak, saudara tidak tahu. Sini tidak lihat Pak Bambang Mustaqim kasih tas itu kita tahu itu. Saya tidak menyerahkan langsung ke Pak Bambang Sakim. Jadi saya suruh dibawa. Saudara tidak menyerahkan ke terdakwa. Ya. Saudara lihat nggak Bambang Mustaqim kasih uang ke terdakwa? Ngasih tas tadi. Maksudnya? Saudara kan tidak kasih kan? Tadi kan katanya ditaruh di mana tadi? Ke ruangannya, Ruang meeting. ruangan, tadi. ya. Oke, Ruangan. pertanyaan saya sederhana saja. Saudara lihat Pak Bambang Mustaqim menyerahkan tas itu ke terdakwa tidak? Saya tidak lihat. Iya, iya. Iya. Karena saya sudah keluar. Ya, ya. Diperintah untuk keluar. Tadi waktu saudara disuruh ambil tas tadi, ya, Ya. tidak tahu sih. Tidak disampaikan ini Disampaikan Pak. Ini dari Pak Prasojo. Saya mengantarkan itu. Ya. Saya pindah ke saksi Pak Anas, ya. Ini tidak terlalu relevan dengan dakwaan, cuma perlu kita tahu saja. Ya. Tadi kan tidak ada pekerjaan, tapi ada uang transfer ke saudara tahu nggak itu kenapa seperti itu? Kenapa itu? Dijelasin. Kalau saya sih pertama nggak tahu sama sekali, Pak. Cuma saya tahunya hanya bendera saya dipinjam gitu saja untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan saya pikir itu tidak dilakukan dengan benar. Gitu loh. Tapi saudara tidak tahu ada kaitannya dengan Nggak tahu. Baik, ini saksi Pak Rijal. Ini Pak Rijal, karena saudara ini, sebelum saya lanjutkan, Bapak tahu perkara ini, kenapa Pak ini
disidangkan di luar sidang. Ya, oke. Apa yang Bapak katakan? Karena ada tindakan korupsi Korupsi dalam bentuk dalam hal pembangunan kampus PDN. secara jelasnya yang saudara tahu korupsi terkait pembangunan itu apa? Tidak tahu. Saudara pernah dengar bahwa perkara ini karena ada tadi pencairan dana di bulan Desember, ya, padahal belum selesai. Ada saudara tahu ini? Saya secara teknis tidak di tupoksi saya tidak masalah pembangunan selesai atau sudah selesai atau belum selesai, karena secara administrasi BAST berita acara serah terima pekerjaan situ sudah ditandatangani oleh salah satu tim. Maksud saya Berarti dari berkas administrasi lengkap, pagu sesuai dari tagihan sesuai dengan pagu yang bisa dicairkan, tidak melebihi pagu anggaran, itu kita harus membayarkan menerbitkan SPM. baik, pertanyaan saya tadi kan saksi menjelaskan tentang adanya langkah-langkah akhir tahun. Betul. Oke, kalau pekerjaan belum selesai, buat seperti ini. Saudara tahu tidak, yang pembayaran terakhir yang saudara lakukan itu, ya, itu termasuk dalam kategori langkah-langkah akhir tahun. Nah, di langkah-langkah akhir tahun karena pencairannya harus memakai mekanisme bank garansi, berarti kerjaan itu secara administrasi Ya. belum selesai 100%. Saudara waktu itu lihat juga bank garansinya. Dia Berarti dengan Asli. ini penting, ini biar ya, semua bisa. bank garansi Oke, ya pelan-pelan. Asli. Oke, biar semua bisa jelas ya. Kita ini penelitian, ini memang ada fakta ya dalam sidang ini bahwa di Desember 2011 itu pekerjaan belum selesai ya, tapi dibuat BAST 100%. Ini karena posisi saudara ini sangat relevan. Nah, jadi kalau saudara melihat bank garansi, oke, berarti saudara logik dong, ini berarti belum selesai. ya. Oke, jadi artinya mungkin saudara menyadari ini pembayaran ini bukan berarti sudah selesai ini pekerjaannya. Oke, seperti itu kan. Nanti saya perlihatkan. Kalau bisa saudara jelaskan secara administratif tadi, ya, kan untuk akhir tahun tadi kan harus dicairkan semuanya. Oke. Terus kaitan dengan kan ada berita acara. Ya. Itu secara teknis harus dibuat juga 100%. Ya. Ini penting nih, ya. Jadi artinya perbuatan BAST 100% itu bahagian daripada persyaratan langkah-langkah akhir tahun. Ini sangat penting yang mulia karena di dakwaan penuntut umum itu kan yang disoalkan juga mengenai BAST 100%. Nah, itu saya lanjutkan. Tadi kan apa namanya itu langkah-langkah akhir tahun tadi di rekeningnya kan dipisah tadi. Tadi ditanyakan oleh tim kami dari Bukopin ke ya. Saudara tahu apa alasannya rekeningnya dibuat baru? Itu untuk BPK dan KPK untuk mengambil langkah pengamanan. Tadi saya sudah sampaikan, mengambil langkah pengamanan. Apabila uang sudah selesai dicairkan 100%, kalau tidak diambil langkah seperti yang diambil tindakan oleh KPK dan BPK, takutnya pihak ketiga akan lari, bangunan tidak selesai. Sedangkan bangunan kampus IPDN itu harus cepat selesai karena ada kebijakan dari pimpinan harus cepat selesai untuk digunakan karena untuk pelajar-pelajar IPDN itu akan masuk ke kampus. Maksud pimpinan di sini siapa maksudnya? Kebijakan menteri. Oke, ya, maksud saya, oke itu langkah-langkah pengamanan. Cuma maksudnya kan di kontrak itu kan sudah ada rekeningnya. Ya. Kenapa harus dibuat lagi rekening tersebut? Mungkin saudara bisa
supaya apa? Biar tadi nanti kalau pencairannya harus atas dasar pengawasan bersama tadi sesuai Iya. progres. Iya. Ya. Begitu maksudnya kan? Iya. Itu langkah dari KPK untuk dan BPK untuk mengamankan. Oke. Jadi uang sudah 100% di perusahaan Utama Karya sampai tanggal 7 Januari pekerjaan tidak mencapai 100%, tetapi BG ditarik oleh BPK, makanya ditaruh rekening yang nanti pencairannya sesuai progres, sesuai nanti persetujuan KPA untuk mencairkan sampai di mana progres pekerjaan bisa dicairkan sampai selesai 100%, baru KPA mencairkan uang yang ada di rekening yang pencairan terakhir. Baik, saya lanjutkan. Tadi terkait dengan pengambilan langkah-langkah akhir tahun tadi, yang saudara tahu siapa saja yang melakukan pembahasan terkait hal ini? Kan akhir tahun tadi kan proyek belum selesai, tapi anggaran kan harus dicairkan. Ada nggak pembahasan tentang siapa saja yang saudara tahu? Yang ada PPTK Pak? PPTK. Saudara itu di sini kan? PPTK, ada PPTK, PPTK siapa namanya? Arya Sumaya, Arya Sumaya. Selain terdakwa, PPTK siapa lagi? PPTK, terus ada tim teknis, Tim teknis dari mana? ada tim teknis saya lagi sendiri kita udah kegiatan Apakah dari PU itu tim teknis? tim teknis yang ada di SK itu ada di kita mempunyai SK tim teknis. Oke, tapi saya lupa siapa yang duduk di tim teknisnya, ada SK yang Dari pihak Utama Karya nggak ikut ya? oh tidak, kalau tim teknis Tidak, yang pembahasan ini langkah-langkah yang tahu. ya, Utama Karya kalau kita ajak berbicara kan ini kan langkah kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau Biar kita tidak kita ikutkan, sampai pihak ketiga ini kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yang ketiga harus menyetujui. Saudara untuk melaksanakan keamanan. pelan-pelan. Ya, Berarti saksi juga ikut di situ ya? saya melihat. Saudara melihat Ya. ada panitia penerima hasil pekerjaan juga ikut di situ. Itu ada tim teknis, saya lupa coba nanti dilihat SK-nya, ada SK tim teknis. Nanti itu ada di PPTK. Oke, tadi saudara bilang saudara lihat rapat maksudnya. Iya apa? Berapa lama rapat itu? Jadi artinya bukan Kalau rapat teknis saya kan di luar untuk mengikuti rapat teknis. artinya administrasi tadi pas 100% itu bukan inisiatif terdakwa sendiri kan, bukan? Kan dibahas tadi dalam tim teknis dan sebagainya. Ya. Tadi kalau boleh, saya kurang jelas tadi surat edaran apa itu? Surat edaran perbendaharaan itu setiap tahun ada ya. Nomornya berganti, tetapi langkah-langkahnya setiap tahun hampir sama seperti itu. Oke. Saya agak Tetapi yang untuk saat sekarang, sepengetahuan saya tidak ada lagi langkah-langkah akhir tahun karena mekanisme sekarang sudah berbeda. Tapi yang penting dalam sidang ini kita tahu bahwa memang pencairan dana 100% meskipun pekerjaan belum selesai itu sebetulnya diatur itu kan? Diatur Diperbolehkan kan? surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nanti kami cari. Ya. Saya akan mundur dikit. Kan tadi saudara kan untuk melakukan tadi kan ada pengajuan tadi ya, dokumen-dokumennya di BAP saudara itu ya. Dapat saya jelaskan bahwa mekanisme penerbitan SPN adalah sebagai berikut ya. Ada kwitansi, pengajuan, sertifikat terima pekerjaan, surat latihan dan lain sebagainya. Secara teknis ini yang mengajukan ke Bapak siapa? PPK. PPK. Kalau peran Pak Arya sebagai PPTK tadi seperti apa peran? Jadi begitu Pak, di permendagri kita PPK itu pejabat pelaksana kegiatan. Untuk di lingkungan Kementerian Dalam Negeri itu PPK dijabat untuk tingkat keseluruhan. Karena
BPK. Karena load pekerjaannya tinggi, maka dibuatlah PPTK. Itu khusus Kementerian Dalam Negeri, Pak. Di PMK Kementerian Keuangan tidak ada PPTK. Sedangkan di kementerian lain, PPK bisa eselon 3, bisa eselon 4. Tetapi kebijakan di Kementerian Dalam Negeri, PPK hanya untuk eselon 2. Nah, karena load pekerjaannya tinggi di eselon 2, maka dibuatlah PPTK, membantu secara teknis kegiatan. Membantu secara teknis. Kegiatan. Yang dibantu siapa ini secara teknis? PPK. Jadi tugas PPTK itu membantu BPK, Ya. termasuk mempersiapkan semua masalah pekerjaan pembangunan, ya masalah administrasi, masalah SK semua. PPTK yang membantu PPK. Baik, tadi saya ada mendengar saksi menerangkan tentang hasil audit BPK tahun 2012. 2011 atau 2012? Yang ada di tadi kan? Ya. Pemeriksaan BPK itu anggaran 2011, itu pemeriksaannya 2011. Tetapi pelaksanaan pemeriksaan kedua itu dilakukan antara bulan Oktober sampai bulan Maret tahun berikutnya. Ini adalah laporan hasil pemeriksaan dari BPK tanggal 28 Mei 2012. Ya. Yang tadi saksi ada jelas tentang pembayaran denda tadi. Ya. Ya. Saudara tahu tadi pembayaran denda tadi terkait apa? Terkait hasil temuan BPK. Pernah saudara lihat hasil BPK, laporan BPK itu? Ada Pak. Sampaikan. Saudara pernah lihat dokumen? Ada. Saya tahu itu Tadi yang hasil temuan BPK secara kementerian itu dipimpin langsung oleh tingkat eselon 1, Pak. yang tadi pembayaran denda tadi, ya. Saudara pernah lihat bukti pembayaran? Bukti store itu harus disampaikan kepada bendahara penerimaan satker. Di sini satker mempunyai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan adalah yang menerima bukti-bukti store hasil temuan BPK, PNBP, dan lain-lainnya yang berbentuk penerimaan negara. Boleh dia melihat kami.
pemberian uang dari pihak utama kalian ya, terkait pembangunan PT itu kepada TKW? Tahu saya. Satu yang mulia, saudara Rizal telah menerangkan secara terang. Satu aja sekarang. Ya. Apakah kegiatan ini dilaporkan kepada PA negara dalam hal ini Mendagri secara lokal bulanan atau lapornya provinsi? Bagaimana involve-nya Mendagri sebagai PA dalam hal ini? Kalau dari segi keuangan, laporan keuangan itu ada triwulan. Ya, ada laporan triwulan. Itu keseluruhan, tidak khusus pembangunan IPDN. Ini dari segi uang. Saya dari segi uang, karena saya pilih keuangan. Ada laporan triwulan, ada laporan semester. Itulah yang didapatkan laporan LK tahunan yang nanti akhir 1 tahun. Itulah yang diperiksa oleh BPK. Saya tanya Mendagri pengguna anggaran. Oh, laporan itu kita sampaikan Ada reaksi beliau, reaksi beliau secara lengkap dilaporkan LK kementerian. ada diskusi siapa dengan keluarga dalam proyek ada di PDN bersama provinsi dia. Kalau dari LK itu langsung ke KPK. Jadi PA nggak ada tanggung jawab. PA dilaporkan ke PA. Kalau apa ada diskusi kan langsung ke KPK. Yang saudara Saya kan jauh di bawah. Saya hanya ke SPM. Laporan keuangan telah menyajikan dan membuat apabila ada permasalahan KPK baru memanggil saya. Ada permasalahan apa tidak. nah ini kepada PA secara global aja. Ya, karena dari segi laporan keuangan. Nah, kalau secara kemajuan fisik itu tugas wilayahnya sudah masalah teknis lagi, Pak. Di luar tupoksi saya. Izin yang Pak Rizal ya. Ini sekarang kita berkait keuangan. Ini proyek yang sesuai kontrak dari mulai 23 September sampai 29 Desember. Betul. Seluruh keuangan yang terkait dengan kas negara itu selesainya 19 Desember atau akhir 29 Desember. Anda melaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan surat edaran Dirjen Perdagangan. Perdagangan. Betul ya? Sehingga Anda keluarkan 125 M. Dan secara fisik barang itu belum selesai. Sehingga sampai diperpanjang melampaui batas waktu Desember. Gitu? Tapi sampai 7 Januari, saya ingin mengulang aja, sampai 7 Januari BG ditarik, kemudian uang yang 20 M berdasarkan SP4 itu dimasukkan ke rekening escrow BRI. Betul. Untuk menyelesaikan gedung IPDN sampai selesai 100%. Anda mengikuti nggak? Mulai Januari itu sampai selesai. Untuk Secara keuangan ya? secara keuangan saja saya. Secara teknis berapa persen itu wilayahnya PPTK Pak Arya Subaya. Maksud saya begini. Kalau keuangan di Januari sekian tanggal berapa sudah sekian persen. Ya, pejabat pelaksana teknis memberitahu. Bukan yang betul itu sudah jelas. Yang tadi sampai akhir sampai uang negara keluar kan itu tugas Anda, yaitu Desember. 125 M Anda keluarkan dan ditransfer ke HK. Ya. Tugas Anda sebetulnya kan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi secara fisik itu barang belum selesai. Betul kan? Sehingga ditarik BG, Ya. kemudian yang 20 M itu dimasukkan ke rekening BRI. Ya.
sesuai kesepakatan bersama antara Kemendagri, AK dan konsultan. Tapi Anda tidak tahu. Tapi Anda tahu bahwa yang 20M itu diamankan, tadi kan dikatakan gitu, diamankan untuk kepentingan pembangunan penyelesaian. Betul. Jadi PDAST pertama yang 100% untuk mengeluarkan seluruh pembayaran BAST 100%, kemudian ada lagi BAST yang secara fisik 100% pada akhir Maret. Anda itu tahu? Itu BAST. Tapi tahu nggak kira-kira? Karena ada bagian keuangan. Karena sudah bukan lagi wilayah Sudah saya. melampaui batas wilayah Anda ya. Sudah bukan wilayah saya. Kemudian kegiatan dari mulai Januari sampai selesai ada syarat transaksi keuangan, ya, pembayaran segala macam untuk menyelesaikan Anda juga tidak tahu. Tidak tahu. Gedung IPDN yang dibangun di Bukit Tinggi, Anda sudah tahu nggak itu tadi sudah dipakai atau diserahkan kepada IPDN? Itu pada penyerahan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri dan Dalam Negeri. Tahu ya? Itu karena secara resmi Menteri Dalam Negeri meresmikan gedung kampus UPDN ini untuk segera pemakaiannya. Ya. Artinya bangunan itu sudah jadi. Nah, sudah jadi. Sudah jadi. Dengar nggak sampai sekarang detik ini bahwa gedung itu ada masalah dan bisa diselesaikan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kedengarannya nggak ada masalah. Sampai saat ini masih dipakai Oleh Praja IPDN. oleh Praja IPDN. Oke. Itu kalau bangunan aset negara, kalau sudah selesai tercatat nggak di dalam inventarisasi negara? Tercatat Pak di BNN, Pak. Tercatat di BNN-nya. di aset negara. Aset negara. Barang BNN ini lah barang milik negara. Barang milik negara. Ya. Itu tercatat nggak? Tercatat. Ada datanya? Ada. Di mana? Di Sekretariat Jenderal di pusat apa itu sendiri. Di pusat apa? Jadi begini, di pusat apa ada kami akuntansi, ada kami keuangan, ada kabak EU, ada kami aset. Nah, untuk aset di lingkungan Kementerian Dalam Negeri itu yang menangani kabit aset. Jadi semua aset Kementerian Dalam Negeri itu ada yang sekarang namanya Biro Keuangan dan aset. Disitulah aset-aset Kementerian Dalam Negeri dicatat dan sertifikat dipegang oleh Pada saat pencatatannya di aset negara, ada nggak note atau catatan bahwa gedung ini ada kekurangan dan segala macam? Bahan saya, iya, itu kan sudah tercatat di aset negara. Apakah Bapak mengetahui apakah barang itu ada tercatat kekurangan? Karena di sini di dalam dakwaan ada 34M kerugian keuangan negara. Tentunya barang ini banyak kekurangan. itu wilayahnya kami. Iya, maksud saya Bapak yang di kantor sana mendengar bahwa itu tercatat kekurangan. Saya nggak tahu kekurangan apa, tapi kalau sudah serah terima itu berarti serah terima lengkap dan di catatan BNN kan juga sudah ada secara kelengkapan. Jadi nilainya itu 125M. Ya. Karena nanti di dalam keuangan ada yang namanya penyusupan dan segala macam. Ya. Ya. Jadi senilai 125M sekian. Ya. Baik. Itu nanti bisa diproses dengan BNN yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini untuk BNN Kementerian Dalam Negeri yang menangani adalah di Sekretariat Jenderal CI Biro Keuangan dan Aset yang digunakan pusat apa. Ya. Baik. Terima kasih. Kami satu pertanyaan dari saksi Pak Nizar. Ini dalam BAP salah saksi universitas. Dalam jawaban dari pertanyaan tim saksi menjelaskan ya dari saudara Arya Mega Subaya saya pernah dengar adanya permintaan upah
dari saudara Arya Mega Sumbayang, saya pernah dengar adanya permintaan perubahan dalam kontrak pekerjaan pembangunan konstruksi gedung kampus UPDN. Kemudian saya menjelaskan bahwa perubahan kontrak yang saudara Arya Mega sampaikan adalah perihal denda keterlambatan